Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Safina TV yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga suci beliau. Pada kesempatan kali ini, yaitu di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan tahun ini, saya ingin mengajak para pemirsa Safina TV untuk merenungkan salah satu doa Waliullah Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Tentunya para pemirsa Safina TV sudah mengenal siapakah beliau. Adapun bagi para pengikut selain Ahlul Bait alaihi salatu wassalam yang masih belum mengenal beliau, saya ingin mengutipkan salah satu kutipan dari ulama Sunni Asy'ari Syafi'i yang hidup pada abad ke-8 dan 9 Hijriah, yaitu Syamsuddin Dahabi, tentang Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan bahwa kana li Ali bin Husain jalalatun ajiba. Ali bin Husain, yaitu Zainal Abidin, punya keagungan yang sangat menakjubkan, kata Syamsuddin Dahabi. Wa haqqalahu wallahi dzalik, dan sumpah demi Allah beliau layak untuk itu. Faqad kana ahlan lil imamatil uzma. Dahabi melanjutkan bahwa Zainul Abidin punya kelayakan untuk posisi dan kedudukan imamah yang paling agung. Li syarafihi wa su'dadihi wa ilmihi wa ta'alluhi wa kamali aqli. Kenapa demikian? Karena kemuliaan beliau, karena ilmu beliau, karena kelayakan-kelayakan yang ada pada diri beliau, dan karena kesempurnaan akal beliau. Hal ini disampaikan oleh Dahabi di dalam kitab yang beliau tuliskan, yaitu Syiaru A'lamin Nubala. Nah, Imam Ali Zainal Abidin mempunyai doa-doa yang luar biasa dan dikumpulkan dalam sebuah kitab yang bernama Shahifah Sajjadiyah. Shahifah Sajjadiyah ini bukan sekedar kumpulan doa-doa Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Khamenei damat barakatuh, bahwa Shahifah Sajjadiyah bukan sekedar kumpulan doa, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam ada dan terdapat di dalam Shahifah Sajjadiyah ini. Karena itu penting sekali bagi kita untuk merenungkan dan mempelajari dan mengambil keuntungan-keuntungan dari kitab Shahifah Sajjadiyah yang diwariskan oleh Imam Ali Zainal Abidin kepada kita semua ini. Salah satu doa yang terdapat di dalam Shahifah Sajjadiyah adalah doa perpisahan dengan bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita mengambil satu dua potongan dari doa perpisahan dengan bulan Ramadan ini yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Di potongan yang ke-22 dan 23, beliau mengatakan dan mengajarkan kepada kita dengan doanya, yaitu waqad aqama fina hadha syahra muqam hamdin. Beliau memberikan laporan di dalam doa ini bahwa bulan suci Ramadan ini qad aqama, telah tinggal fina, di tengah kita, hadha syahru, yaitu bulan Ramadan ini telah tinggal di tengah kita, muqama hamdin, dengan cara tinggal yang terpuji. Para pemirsa Safina TV yang saya muliakan, agama Islam ini adalah agama yang salah satu ajarannya adalah keterpujian dan pemujian. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya atau salah satu asmaul husnanya adalah Al-Hamid, Maha terpuji. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad, adalah yang terpuji. Dan para malaikat juga di banyak ayat disebutkan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa nusabbihu bihamdik, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa diajarkan oleh agama Islam untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agama ini adalah agama pujian. Agama yang mengajak kepada pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak semua orang untuk menjadi makhluk-makhluk Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Dan bulan Ramadan itu telah tinggal di tengah kita, qad aqama fina hadza syahru muqama hamdin, dengan cara tinggal yang terpuji, dengan yang sebaik-baiknya tinggal di tengah kita. Wa sahibana suhbata mabrurin, kata Imam Ali Zainal Abidin, dan bulan Ramadan ini menemani kita dengan cara pertemanan yang mabrur. Mabrur adalah dari kata bar. Bar adalah lawan dari kata bahar. Kalau bahar adalah lautan, bar adalah daratan.
Dan bar ini kemudian diambil makna yang lain, yaitu makna luas. Dan ketika diungkapkan dengan kata bir, maksudnya adalah perbuatan baik yang sangat luas, itu namanya bir. Dan mabrur adalah sesuatu yang diterima karena kebajikan-kebajikannya yang luas, seperti haji mabrur. Dan di sini suhbata mabrurin, bahwa bulan suci Ramadan ini menemani kita semuanya dengan cara pertemanan yang diterima kebaikan-kebaikan yang luar biasa darinya secara luas. Wa arbahana afdhala arbahil alamin. Dan bulan suci Ramadan ini, kata Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, telah memberikan kami keuntungan, tapi bukan sekedar keuntungan, merupakan keuntungan yang paling utama, di antara alam semesta ini. Afdhala arbahil alamin. Bagaimana tidak? Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita menjadi seperti tasbih, tidur kita menjadi seperti ibadah, amalan kita terjamin untuk diterima, doa kita terjamin untuk diistijabahi. Kurang mulia apa? Kurang untung apa? Makanya Imam Ali Zainal Abidin bersabda di dalam doanya, doa perpisahan bulan Ramadan ini, wa arbahana afdhal arbahil alamin, bahwa bulan Ramadan ini memberikan keuntungan kepada kami dengan keuntungan yang paling utama di alam semesta ini. Kemudian beliau mengatakan, thumma faraqana, thumma qad faraqana inda tamami waqtihi wa inqita'i muddatihi wa wafa'i adadihi. Nah, sekarang ini kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Kemudian kata beliau dalam laporan dan di doa perpisahan ini, qad faraqana inda tamami waqtihi, bulan Ramadan ini sedang meninggalkan kami, sedang berpisah dengan kami, inda tamami waqtihi. Tapi bulan Ramadan ini berpisah dan meninggalkan kami bukan karena kesal, bukan karena sudah bosan terhadap kami, bukan karena kecewa terhadap kami, bukan. Tetapi karena memang temponya sudah habis, waktunya sudah selesai. Inda tamami waqtihi wa inqita'i muddatihi wa wafa'i adadihi. Karena memang bilangan harinya sudah sempurna. Jadi bukan karena bulan Ramadan itu ingin menjauhkan diri dari kita, tidak. Tetapi karena memang waktunya terbatas dan waktu itu sudah sempurna dan sudah berakhir. Karena itu bulan ini sedang berpisah dengan kami. Maka ketika bulan ini sedang berpisah dengan kami, kata Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, maka apa yang kami lakukan? Fanahnu, maka kami, ya Allah, muwaddi'uhu wida'a man azza firaquna alaihi. Kami semua sedang mengucapkan salam perpisahan kepada bulan Ramadan yang suci ini. Dan perpisahannya bukan perpisahan yang biasa. Ini adalah perpisahan yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin, oleh wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu perpisahan yang berat. Man azza firaquhu alaina. Bagi para wali Allah seperti Imam Ali Zainul Abidin alaihissalam, perpisahan dengan bulan Ramadan adalah perpisahan yang berat. Wa ghammana, dan perpisahan yang menyedihkan. Wa auhashana insirafuhu anna, dan perpisahan yang membuat kami takut ditinggal oleh bulan Ramadan ini. Jadi perpisahan yang berat, yang menyedihkan, dan perpisahan yang menakutkan. Kenapa demikian? Karena bagi wali Allah Subhanahu wa taala tentunya walaupun mereka telah mendapatkan keuntungan yang begitu besar dan begitu banyak dari bulan Ramadan ini, tetapi mereka tetap ingin keuntungan yang lebih dari itu semua. Walaupun kapasitas mereka kemudian menjadi bertambah dengan segala keuntungan yang diberikan oleh bulan Ramadan ini, mereka kemudian ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, sehingga kapasitas itu penuh, dan kemudian kapasitasnya bertambah lagi, dan penuh lagi, dan bertambah lagi, dan penuh lagi. Itu bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang-orang seperti saya, dan mungkin orang-orang dari para pemirsa yang seperti saya, kita tentunya tidak seperti wali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih bahkan tidak merasa haus. Kalau para wali Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa masih kurang, kita ini tidak merasa kurang. Kita ini bermasalah, masih bermasalah di dalam merasakan kebutuhan terhadap keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh bulan Ramadan ini. Kalau kita adalah sebuah wadah
Kita ini masih meletakkan wadah itu secara terjungkir dan terbalik, bukannya menadahi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-karunia Allah yang tercurahkan begitu deras di bulan Ramadan ini, kita malah membalik wadah kita sehingga wadah kita masih kering, bukan terisi walaupun sedikit gitu kan. Kita bahkan belum pernah membasahi tangan kita belum pernah membasuh wajah kita bahkan mungkin masih belum mengerti apa itu tasbih yang sebenarnya, apa itu ibadah yang sebenarnya, apa itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa itu doa yang diistijabahi. Tidak seperti para wali Allah Subhanahu wa taala yang mengerti itu semua dan mereka masih merasa kurang. Kalau kita masih belum mengerti alif ba ta daripada tasbih, ibadah, amal dan doa, kita belum melakukannya secara baik dan kita belum bisa merasakan kenikmatan daripada tasbih, ibadah, amal dan doa itu, kelezatan dari jamuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal salah satu jamuan Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa di bulan Ramadan ini, yaitu Al-Qur'an. Kita belum mengenalnya, kita tidak akrab dengannya, kita belum mengambil banyak keuntungan dari Al-Qur'an ini. Kita bahkan membacanya saja jarang-jarang mungkin. Kita bahkan menghatamkannya mungkin cuma sekali, 2 kali atau 3 kali, tidak lebih dari itu. Padahal ini adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengambil manfaat dari makna-maknanya, kita masih jauh dari itu, tidak seperti wali Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum mengerti apa itu Lailatul Qadar, apa itu imam, apa itu para malaikat dan ruh yang datang pada malam Lailatul Qadar kepada Imam Maksum alaihi salatu wassalam. Kita juga tidak mengenal atau masih belum begitu mengenal dan belum mengenal dengan baik apa itu Rabb, apa itu Tuhan yang Maha Pengasuh, apa itu, siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Rabbuna, siapa Tuhan yang Maha Pengasuh kita, siapa Rabbi yang menurunkan para malaikat dan ruh kepada imamnya, siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal itu. Kita masih jauh dari pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak mengenal bulan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih belum mengenal urusan atau amar dan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian kita juga masih belum mengenal apa itu qadar, apa itu kadar, apa itu kemuliaan, dan apa itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita masih belum tahu itu semua, dan tentunya kita perlu untuk meningkatkan puasa dan bulan Ramadan kita di tahun-tahun ke depan, dan khususnya di tahun ini, di sisa-sisa hari dari bulan Ramadan ini perlu kita tingkatkan untuk melakukan pengenalan-pengenalan dan melakukan peningkatan-peningkatan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, seperti yang diajarkan oleh Imam Sajjad alaihissalam, sehingga ketika kita ditinggal oleh bulan Ramadan, kita merasa berat, kita merasa sedih, dan kita merasa takut, bukan malah kita merasa ringan karena tidak lagi berpuasa, bukan karena kita merasa senang karena tidak lagi ada tanggungan-tanggungan dan kewajiban-kewajiban yang seperti itu. Imam Sajjad alaihissalam kemudian melanjutkan doanya, yaitu dengan sabda beliau, walazimana lahu ad-dimam al-mahfudh wal hurmat al-mar'iyah wal haqqul maqdi. Dalam perpisahan ini adalah perpisahan yang bukan perpisahan yang kemudian selesai begitu saja. Di situ ada az-zimam al-mahfudh, ada janji-janji yang akan senantiasa kita jaga. Begitu wali Allah mengajarkan kepada kita. Jadi kita berpisah dengan bulan Ramadan ini hendaknya tetap menjaga janji-janji kita terhadap bulan Ramadan. Kita juga hendaknya menjaga al-hurmah al-mar'iyah. Kehormatan bulan Ramadan ini harus senantiasa kita jaga selama bulan-bulan yang berikutnya sampai bulan Ramadan yang berikutnya. Wal haqqul maqdi, dan ada juga hak-hak yang harus kita tunaikan dari bulan Ramadan ini selama bulan-bulan yang selanjutnya sampai bulan Ramadan yang ke depan. Mudah-mudahan kita bisa meniru sedikit demi sedikit apa yang diajarkan oleh Imam Sajjad alaihissalam, sehingga kita layak untuk mengucapkan salam perpisahan kepada bulan Ramadan ini dengan mengatakan fanahnu qailun, seperti sabda Imam Sajjad alaihissalam, assalamu alayka ya syahrallahil akbar, salam atasmu wahai bulan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, wa ya ida auliyaih, wahai bulan yang merupakan lebaran dan hari raya bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga kita diberkati di bulan ini dengan sebaik-baiknya, dan khususnya di akhir bulan Ramadan ini.
Al-afu minkum para pemirsa Safina TV yang saya muliakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.